Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera YouTuber. Sobat YouTuber, saya rasa sobat-sobat tidak asing lagi dengan istilah atau sebutan Sahih Bukhari, Sahih Muslim. Nah, kali ini saya ingin memaparkan sejarah singkat mengenai biografi Imam Muslim, imam yang dimana semua karya-karyanya dalam bentuk hadis seluruh dunia telah mengakuinya. Nama lengkap beliau adalah Imam Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi An-Nisaburi. Beliau lahir pada tahun 204 Hijriah atau pada tahun 820 Masehi, tepatnya di kota Nisabur. Kota Nisabur merupakan sebuah kota terbesar ketika itu di provinsi Khurasan, Iran. Beliau meninggal di kota kelahirannya itu pada hari Minggu tanggal 24 Rajab 261 Hijriah atau pada tahun 875 Masehi. Dari kecil beliau telah rajin menuntut ilmu, didukung dengan kecerdasan luar biasa, kekuatan ingatan, kemauan keras dan ketekunan yang mengagumkan. Pada usia 10 tahun beliau telah hafal Al-Quran seutuhnya serta ribuan hadis-hadis beserta sanadnya. Ketika beliau beranjak dewasa, beliau berkelana ke negeri-negeri Islam, terutama ke pusat-pusat ilmu pada masa itu, seperti Irak, Hijaz, Syam atau Syria sekarang, Mesir, dan negeri-negeri lain. Tujuannya untuk berguru kepada ulama-ulama besar dan ahli-ahli hadis terkemuka pada saat itu. Di Khurasan, ia belajar pada Yahya bin Yahya dan Ishaq bin Rahawi. Sedangkan di Irak, beliau belajar kepada Imam Ahmad bin Hambal atau yang kita kenal dengan Imam Hambali dan Abdullah bin Masalamah. Sedangkan di Hijaz, beliau belajar kepada Sa'id bin Mansur, Abu Mushab, dan terdapat pula tokoh-tokoh yang tidak disebutkan. Di Mesir beliau belajar kepada Amru bin Sawad dan Hannalah bin Yahya, serta banyak lagi yang lain-lain. Bahkan ketika Imam Bukhari ke Nisabur pada akhir masa kegiatan beliau, Imam Muslim senantiasa mendampingi beliau. Imam Muslim memikul nama besar sebagai ulama, juga ahli hadis yang sangat masyhur dan terkemuka dengan predikat imam. Tidak saja karena tekun dan berkemauan keras, tetapi yang terutama pula ialah karena diri beliau selalu dihiasinya dengan takwa, soleh, dan wara. Kemudian berkat karya-karya besar yang dihasilkannya, nama beliau semakin tinggi dan menimbulkan hormat bagi setiap ahli ilmu. Sebagai seorang ahli hadis, dia berhasil mengumpulkan sejumlah 300.000 hadis. Dengan sangat teliti, hadis sebanyak 300.000 tersebut beliau periksa satu persatu dengan suatu sistem sangat ketat yang sekarang dapat kita pelajari dalam ilmu mustalah hadis. Dari hasil penelitian beliau, terdapat 7.275 hadis yang termasuk kategori hadis sahih. Namun yang beliau tuangkan dalam Sahih Muslimnya hanya sekitar 4.000 hadis, karena 3.000 diantaranya ternyata hadis yang diulang-ulang. Imam Nawawi mengatakan bahwa Imam Muslim telah mengambil cara yang sangat teliti dan cermat bagi kitab sahihnya.
Selain itu, Imam Nawawi juga mengatakan, para ulama sepakat mengakui kebesarannya. Siapa yang mendalamkan pandangan terhadap Sahih Muslim akan tahulah dia bahwa Imam Muslim itu seorang imam yang tiada bandingannya. Tidak sedikit ahli-ahli hadis berpredikat imam yang meriwayatkan hadis daripadanya, seperti Imam Tirmizi, Imam Ibnu Huzaimah, Abdul Wahab Al-Fara, Ibnu Ishaq Asfaraini, dan masih banyak lagi yang lain. Sekalipun dia pernah mendampingi dan belajar kepada Imam Bukhari, tapi namanya selalu disejajarkan orang dengan Bukhari. Bahkan Imam Nawawi mengatakan pula dalam syarahnya, para ulama sepakat bahwa Sahih Muslim adalah kitab hadis yang paling dipercaya di samping Sahih Bukhari. Sebagai seorang yang pernah mendampingi dan belajar kepada Imam Bukhari, tidaklah mengherankan kalau dalam beberapa hal terlihat pengaruh Imam Bukhari pada karya-karya Imam Muslim. Bahkan hadis yang diterimanya dari Bukhari terlihat dituangkannya dalam buku-bukunya. Namun begitu, Muslim bukanlah seorang penjiplak, karena banyak hadis-hadis dalam kitab Sahih Muslim tidak terdapat di dalam kitab Sahih Bukhari. Di samping itu, tidak terdapat pula beberapa perbedaan yang mendasar atau secara fundamental, seperti sistematika penyusunan bab, persyaratan mengenai perawi hadis, ruang lingkup keilmu fikihan. Selain Sahih Muslim, karya beliau yang paling menonjol, terdapat karya-karya besar lain yang beliau tulis, seperti Al-Musnad Al-Kabir, Al-Jami, Al-Asma wal-Kaniyah, Al-Afrad wal-Wihdan, Al-Aqran, Masyaikh At-Sawri, Tasmiyatu Syuyukh Malik, Kitabul Mukhdarimin, Kitab Auladis Sahabah, At-Tabaqat, Auhamul Muhadithin, Afradus Samiyin, At-Tamyiz, dan Al-Ilal. Setiap karya beliau itu memberikan corak dan pengaruh yang dalam bagi karangan-karangan dan pembahasan-pembahasan dalam berbagai bidang ilmu agama Islam, bahkan menjadi pegangan yang kuat bagi kaum muslimin hingga sekarang. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa melimpahkan rahmat dan pahala yang tak seputus-putusnya kepada beliau atas jasa beliau yang amat gilang gemilang mengumpulkan hadis-hadis Rasulullah SAW, sehingga kaum muslimin dengan mudah dapat beroleh petunjuk dalam berbagai masalah yang diperlukan mereka bagi kehidupannya. Amin. Demikian sejarah singkat mengenai Imam Muslim. Semoga informasi ini bermanfaat. Apabila terdapat pemaparan yang tidak sesuai dengan fakta atau data yang berbeda, saya mohon maaf. Kesalahan itu karena keterbatasan pengetahuan saya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih karena telah menonton.